Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dalam operasi militer pada Sabtu 3 Januari 2026 memicu reaksi global yang tajam dan terbelah. Sebagian negara dan pemimpin dunia menyambut langkah tersebut sebagai awal runtuhnya rezim otoriter di Caracas. Namun, lebih banyak negara lain justru mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat, menilai operasi itu melanggar kedaulatan negara dan mencederai hukum internasional. Sejumlah pemimpin secara terbuka menyatakan dukungan terhadap penangkapan Maduro. Lantas, negara-negara mana saja yang mendukung penangkapan Presiden Venezuela itu? Presiden Argentina Javier Milei menyebut langkah Amerika Serikat sebagai kabar baik bagi dunia bebas dan menilai rezim Maduro selama ini mempertahankan kekuasaan melalui pemilu curang. Presiden Ekuador Daniel Noboa menyampaikan pandangan serupa, menyebut penangkapan tersebut sebagai awal runtuhnya jaringan narkotika di Amerika Latin. Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas apa yang disebutnya sebagai tindakan berani demi kebebasan dan keadilan. Di Eropa, dukungan tersirat muncul dari kalangan politik non-pemerintah. Pemimpin Partai Reform UK Nigel Farage menyatakan meskipun langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional, tindakan Amerika Serikat dapat memberi efek jerah terhadap negara-negara besar seperti China dan Rusia. Sebaliknya, gelombang kecaman keras datang dari berbagai penjuru dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut operasi militer Amerika Serikat sebagai perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak wajib menghormati piagam PBB dan hukum internasional, serta memperingatkan dampak serius bagi stabilitas kawasan. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa pemboman wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang dapat diterima. Menurut Lula, tindakan tersebut membuka jalan menuju dunia yang diwarnai kekacauan dan hukum rimba. China dan Rusia juga menyampaikan kecaman keras. Beijing menyatakan sangat terkejut dan mengecam penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat. Sementara Moskwa menyebutnya sebagai agresi bersenjata yang tidak dapat dibenarkan. Negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko, Bolivia, Chile, Kolombia, Uruguay, dan Nicaragua menolak intervensi militer asing dan menuntut penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela. Presiden Chile Gabriel Boric dan Presiden Kolombia Gustavo Petro menyuarakan kekhawatiran atas eskalasi konflik dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Di Eropa, sikap yang diambil cenderung lebih berhati-hati. Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa transisi politik di Venezuela harus berlangsung damai dan demokratis. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan pihaknya masih mengkaji aspek hukum operasi Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan penolakan terhadap intervensi militer yang melanggar hukum internasional. Negara-negara Asia dan berkembang menyerukan penahanan diri. Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan negara lain menekankan pentingnya stabilitas kawasan, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian damai melalui dialog. Pemerintah Indonesia menegaskan perlunya deeskalasi, dialog, dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Di markas besar PBB, kekhawatiran semakin menguat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa eskalasi militer di Venezuela
berpotensi menimbulkan dampak regional yang serius. Ia mendesak semua pihak untuk terlibat dalam dialog inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung supremasi hukum. Kepala HAM PBB Volker Turk turut menyerukan pengekangan dan menekankan bahwa perlindungan rakyat Venezuela harus menjadi prioritas utama. Misi pencari fakta independen PBB juga memperingatkan bahwa krisis ini tidak boleh mengaburkan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat yang telah lama terjadi di Venezuela, termasuk pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Sementara itu, Venezuela secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Dewan Keamanan dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Senin pagi waktu New York, 5 Januari 2026, untuk membahas operasi militer Amerika Serikat. Permintaan ini didukung oleh Kolombia dan Rusia. Pemerintah Venezuela mengecam serangan tersebut sebagai agresi militer brutal dan sepihak, serta menuding Amerika Serikat berupaya menggulingkan pemerintahan sah dan menguasai sumber daya minyak negara itu. Krisis ini kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik Venezuela semata, melainkan menjadi ujian besar bagi tatanan hukum internasional.